Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Merdeka! 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 Halo adik-adik Elohim Kids,
selamat pagi semuanya. Shalom adik-adik. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Wah, aku sangat bahagia dan bersuka cita bisa bertemu dengan kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Puji Tuhan ya Kak, hari ini adik-adik semuanya tetap dalam keadaan yang baik semuanya. Seperti kakak-kakak di sini, kami sangat senang bisa bersama dengan adik-adik untuk memuji Tuhan dan belajar firman bersama-sama. Apalagi di hari istimewa ini kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Wah, pasti sekarang ini sudah bisa rame-rame ya Kak ya untuk merayakan kemerdekaan bangsa kita. Bener Kak, betul banget itu. Setelah hampir 2 tahun loh Kak, kita diterpa pandemi yang membuat kita harus di rumah saja. Bahkan yang lalu kita upacara saja harus online kan Kak? Iya Kak, puji Tuhan ya Kak. Semoga keadaan bangsa kita semakin dipulihkan. Amin Kak Daud. Dan tentunya tema Sunday Funday kita hari ini adalah tentang kemerdekaan, yaitu Aku Cinta Tanah Airku. Wah, pasti seru tuh Kak. Tapi aku mau ajak kakak-kakak dan adik-adik di sini untuk yel-yel kemerdekaan dulu ya. Nah, gerakannya adalah kalau kakak bilang Indonesia hebat, semangat kemerdekaan, ho ya, ho ya, ho ya, merdeka. Oke, ikutin kakak-kakak yang di sini ya. Bangkit berdiri dulu. Oke, udah siap? Indonesia hebat, semangat kemerdekaan, ho ya, ho ya, ho ya, merdeka. Sekali lagi, Indonesia hebat, semangat kemerdekaan, ho ya, ho ya, ho ya, merdeka. Wah, puji Tuhan ya Kak, hari ini kita semangat semuanya untuk beribadah. Adik-adik yang di rumah juga harus semangat ya ibadahnya, gak boleh males-malesan. Pasti dong Kak, adik-adik semuanya harus semangat. Oke, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu. Kakak akan pimpin kita di dalam doa. Adik-adik semua ambil sikap doa yang baik. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama melalui ibadah online di acara Sunday Funday pagi hari ini. Kami bersyukur buat perlindungan Tuhan di sepanjang minggu hari ini Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin bersuka cita bersama Tuhan, biar Engkau juga hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Yasi. Kakak-kakak inget kan kita pernah loh menyanyi lagu kemerdekaan sama adik-adik kita. Iya aku ingat Kak. Wah, seru itu. Yuk kita nyanyi bareng lagu kemerdekaan bareng adik-adik kita di acara Sunday Funday. Every day sing and shout for Jesus. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lima, status sosial, status dan Indonesia. Merdeka, 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 merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Marilah
Kakak-kakak aku mau nanya nih. Menurut kakak-kakak apa sih yang diingat saat kita itu memperingati hari kemerdekaan? Apalagi setelah pandemi kemarin kan kita tidak bisa merayakan kemerdekaan bangsa kita dengan rame-rame gitu, Kak. Kalau aku yang paling aku inget itu upacara, Kak. Waktu itu kan aku ikut upacara dengan banyak siswa-siswi dari seluruh kota Batu. Wah, itu seru banget deh, Kak. Oh, kalau aku nih Kak, yang paling aku ingat dan kangen itu kalau lihat karnaval Kak. Karena kan selama pandemi ini kita udah nggak pernah karnaval tuh karena karnavalnya ditiadakan. Nah, tahun ini sudah ada jadwal karnaval Kak. Pasti seru, banyak penampilan sama peserta karnaval yang seru-seru Kak. Kalau aku nih Kak, pasti ya lomba-lomba yang ada di kampung itu Kak. Udah kangen banget nih, pengen banget ikut lomba kayak makan kerupuk, terus balap karung, terus mencari koin, sama yang paling aku suka itu sepak bola itu pakai sarung gitu loh Kak. Itu seru banget Kak. Iya sih, betul-betul. Tapi aku juga sama kayak Kak Yasi, aku tuh kangen upacara Kak. Kak Iren tadi kangen sama karnaval ya. Kalau Kak Daud kangen ikut lomba-lomba. Tapi puji Tuhan ya, kita sekarang sudah bisa ikut di acara-acara itu. Tapi adik-adik ingat ya, adik-adik tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin ya. Harus itu Kak Cindy. Gimana kalau sekarang kita main sebentar? Mau nggak? Setuju nggak? Aku punya mainan seru nih. Mau ya? Ya pasti mau lah Kak. Mainannya gimana nih Kak? Jadi gini, kita siap-siap dulu nih. Nanti Kak Daud bisa bantu aku ya, siapkan meja. Nanti kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Nah, lombanya gampang kok, menyusun gelas dari yang paling bawah 5 baris, nanti naik ke atas 4 dan seterusnya. Setelah selesai, teman yang satunya akan membereskan. Nah, jadi nanti kita bagi 2 kelompok nih. Nah, kebetulan kan kita punya 2 warna baju. Jadi Kak Daud sama Kak Iren, nanti aku sama Kak Cindy. Nanti ketika satu teman sudah menyusun, nanti teman satunya bergantian yang mengembalikan gelas-gelas tadi itu. Tapi gelasnya gelas plastik kok Kak. Nah, yang jadi menara tadi disusun, kemudian setelah dibongkar, teman berikutnya kalau sudah selesai bergiliran susun lagi gitu. Gampang kan? Nanti kita langsung praktek aja ya. Yuk kita mulai dulu yuk Kak. Seru banget ya Kak. Aku pikir tuh gampang, tapi kalau dibuat lomba ternyata susah juga ya Kak. Iya Kak Iren, sambil ada deg-degan gitu ya tadi ya. Tapi tadi seru banget loh Kak.
Walaupun sederhana, tapi kita bisa bersukacita bersama-sama. Nah, adik-adik yang di rumah juga bisa ya mencoba permainan ini di rumah masing-masing. Tapi ingat, ini gelas plastik loh ya. Jangan pakai gelas dari kaca, bisa berbahaya kan? Seru banget ya kakak-kakak, terima kasih banyak sudah mau bermain bersama. Oke, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kalau kita memuji Tuhan terlebih dulu, Kak? Setuju Kak Iren. Yuk teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Ayo berdiri semua dengan semangat. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu kehaluan yang buruk meluatkan kebiasaan yang baik. Dadah. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Amin. Kakak-kakak, tahu gak, kadang aku sering sedih loh kalau lihat keadaan bangsa kita. Masa pandemi ini membuat keadaan semakin serba sulit. Belum lagi di berita-berita itu isinya hal-hal yang menyedihkan, Kak. Saling membenci, banyak kejahatan, dan sejujurnya aku sedih banget, Kak. Iya Kak Iren, bener itu, memasuki usianya yang ke-77, bangsa kita masih terus berjuang untuk tetap kuat dan masyarakatnya supaya tetap adil dan makmur. Kakak-kakak, ada yang tahu nggak tema HUT Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini apa ya? Aku tahu Kak. Kebetulan kemarin di sekolah baru aja diajarkan sama Bapak Ibu Guru tema kemerdekaan bangsa kita, yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
Wah, hebat ya Kak Daud. Aku sampai merinding loh denger tema tadi. Nah, adik-adik juga harus tahu makna dari tema kemerdekaan tahun ini. Hal penting yang melatar belakangi tema besar dari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tak lain dari peristiwa yang telah kita alami selama kurang lebih dari 2 tahun ini. Bangsa kita, bahkan dunia, harus menghadapi tantangan dan ujian yang bersejarah, yaitu pandemi. Ada kesulitan ekonomi yang sangat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia di penjuru tanah air. Namun, di tengah keterpurukan ini, semua elemen bangsa bersama-sama bergerak dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan dan pemulihan yang lebih baik. Terus, apa ya yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di bangsa ini? Kak Iren pasti inget kan, di Alkitab ada loh satu tokoh yang berjuang buat bangsanya yang sedang hancur dan terpuruk. Namanya Nehemia, yang menunjukkan kecintaannya terhadap tanah airnya. Oh iya Kak, aku tahu, aku ingat. Adik-adik, ada yang tahu siapa Nehemia? Nah, Nehemia adalah seorang Yahudi yang dibesarkan di Persia, karena pada waktu itu bangsa Yahudi sedang ada di pembuangan. Walaupun seorang buangan, namun Nehemia bisa memiliki kedudukan yang penting di kerajaan Persia. Pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai juru minuman Raja Persia yang pada waktu itu bernama Raja Artasasta. Ia terpilih menjadi juru minuman raja karena dipercaya dan juga karena keahliannya mencampur minuman khas kesukaan raja dan caranya untuk melayani para tamu kerajaan dengan baik. Hanya orang-orang pilihan saja yang dapat diberikan tugas seperti ini. Berarti Nehemia ini adalah orang yang cukup penting ya adik-adik, karena ia adalah pelayan raja. Pada suatu hari, di sela-sela kesibukannya sebagai seorang juru minuman raja, ia mendengar kabar dari Hanani, saudara dari Yehuda, bahwa orang-orang Israel yang telah kembali ke Yerusalem akibat pembuangan di Babel merasa sedih karena kota yang mereka cintai serta tembok Yerusalem telah hancur lebur menjadi puing-puing. Ditambah lagi, pintu-pintu gerbang kota telah terbakar habis sehingga kota Yerusalem perlu dipulihkan keadaannya. Seperti dahulu lagi, mendengar berita tersebut, Nehemia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Nehemia berharap bangsanya dapat kembali bersatu dan membangun kembali kota Yerusalem. Nehemia sangat merindukan pemulihan bagi kota Yerusalem adik-adik. Apa yang dilakukan oleh Nehemia ini menunjukkan kecintaannya akan bangsa dan negaranya, yaitu bangsa Israel. Meskipun ia sekarang tinggal di negeri asing, namun ia tidak melupakan asal-usulnya. Dalam kesedihannya itu, akibat persoalan yang dialami oleh bangsa dan negaranya, ia lalu membawa masalah ini di hadapan Tuhan. Nehemia mengandalkan Tuhan karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk mengatasi segala persoalan yang dialami bangsa dan negaranya. Ia sangat terbeban atas persoalan yang dialami bangsa dan negaranya itu dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dengan berpuasa dan berdoa. Dalam doanya ada pengakuan bahwa umat Tuhan telah mengalami segala penderitaan akibat perbuatan dosa. Umat telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, tapi Nehemia ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai umatnya asalkan umatnya mau berbalik dan hidup seturut kehendak Tuhan. Karena itu Nehemia tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan karena ia sangat mencintai tanah airnya, yaitu kaum Israel. Meskipun jarak memisahkan antara dirinya dengan bangsanya, namun hatinya tetap selalu mencintai tanah airnya. Adik-adik, hari ini kita telah belajar satu hal dari Nehemia, yaitu bahwa ia sangat mencintai tanah airnya sendiri. Hal ini ditunjukkannya dengan berpuasa dan berdoa agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negaranya. Bahkan nantinya Nehemia pun mendapatkan kesempatan untuk membangun bangsanya dengan keahlian yang dia miliki. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apa yang akan adik-adik lakukan untuk bangsa dan negara kita ini? Lalu hadiah apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Satu hal yang bisa adik-adik lakukan adalah ketika adik-adik melihat atau mendengar bahwa bangsa kita sedang mengalami persoalan demi persoalan, maka adik-adik dapat membawa persoalan bangsa dan negara kita di dalam doa di hadapan Tuhan, agar Tuhan dapat memulihkan keadaan bangsa kita. Ayo, lakukan itu dengan setia. Maka percayalah Tuhan pasti mendengar doa kita.
Selain itu, kita juga bisa menjaga bangsa kita dari hal yang sederhana, Kak. Contohnya, membangun kesatuan satu dengan yang lainnya, meskipun mungkin kita berbeda suku, agama, dan ras, kita juga harus belajar untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Benar Kak Yasi. Kalau menurutku, aku mau belajar dengan baik supaya kelak dengan apa yang bisa aku usahakan bisa untuk kebaikan masyarakat dan orang banyak. Bahkan kita juga bisa berprestasi dan mengharumkan nama bangsa kita. Wah, hebat ya kakak-kakak semuanya. Kalau aku nih juga mau mewujudkan cinta dengan tanah airku dengan menjaga lingkungan tetap bersih dan tidak membuang sampah sembarangan, lalu hemat air dan listrik. Setelah itu tidak merusak fasilitas umum dan menjaga lingkungan agar tetap nyaman. Wah, hebat kakak-kakak semuanya. Aku percaya kalau kita memiliki rasa cinta tanah air, pasti kita nantinya akan bisa menjadi masyarakat yang berguna untuk kebaikan bangsa ini. Semua bisa kita lakukan, namun ingat, seperti Nehemia, yang terpenting adalah mau berdoa untuk pemulihan bangsa kita. Sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhan.
ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat 3a. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu, yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Pada bulan Nisan, tahun ke-20, pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya."
bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku, telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Berkatalah aku kepada mereka, "Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela." Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, "Kami siap untuk membangun." Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Adik-adik, Bapak Nehemia memang sedih mendengar Yerusalem hancur. Bapak Nehemia sedih karena Yerusalem adalah tempat kelahiran Nehemia. Tetapi dia tetap ingat kepada Tuhan yang setia, pasti menolong bangsanya. Kita juga mau seperti Nehemia. Kita mau mencintai tanah air kita, Indonesia. Kita juga mau sayang kepada orang-orang yang ada di Indonesia. Karena Tuhan sayang semua orang dari segala bangsa. Karena itu adik-adik harus ingat untuk mendoakan bangsa ini agar Tuhan mengubah bangsa ini sesuai dengan rencananya. Nehemia percaya bahwa Tuhan akan menolong bangsa dan negara yang telah rusak. Kita juga mau seperti Nehemia yang mencintai bangsanya dan mau selalu berjuang dan berdoa bagi tanah air kita, yaitu Indonesia. Aku percaya kita lahir di bangsa Indonesia tidak dengan kebetulan. Pasti Tuhan memiliki rencana bahwa kehidupan kita ini bisa menjadi berkat bagi bangsa ini.
Meskipun banyak kesulitan yang dialami bangsa kita percaya kita bisa membangun kembali Indonesia lebih kuat dan hebat. Nah, ayo kita berdoa bersama-sama buat bangsa kita. Dan Kak Yasi juga mengajak adik-adik semua dengan sungguh-sungguh berdoa, meminta belas kasihan agar Tuhan memberikan pemulihan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau telah memimpin bangsa ini hingga berumur 77 tahun Tuhan. Tuhan sertai bangsa ini untuk ke depan Tuhan, agar bangsa-Mu ini bisa memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami juga bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan selama masa pandemi ini. Kami bersyukur kalau bangsa kami masih boleh berdiri Tuhan dengan kuat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan bangsa kami Tuhan. Bagi para masyarakatnya kami berdoa untuk pemulihan ekonominya, kami berdoa untuk pemulihan kesehatannya Tuhan. Setelah melewati masa pandemi ini Tuhan, kami tahu Tuhan menyertai, dan saat ini pun kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan turut bekerja Tuhan dalam pemulihan seluruh lapisan masyarakat yang ada di bangsa kami Indonesia. Haleluya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo ya Bapak, dan para staf pemerintahan yang ada ya Bapak. Kiranya Kau yang akan memberikan kekuatan Tuhan, anugerah dan hikmat yang daripada-Mu Tuhan untuk bisa menjalankan Tuhan setiap roda kepemimpinan ya Bapak, supaya bisa memimpin dengan kebijaksanaan yang ada ya Bapak. Kami serahkan Tuhan setiap pemerintahan yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di atas semua doa ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk kesatuan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada di bangsa ini itu semua tidak karena satu kebetulan, tapi ini semua adalah rencana Tuhan yang sempurna bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar roh perpecahan ini Tuhan tidak ada di dalam bangsa kami ini Tuhan. Kami mau bersatu meskipun kami berbeda agama, suku, ras. Kami percaya roh-roh jahat yang akan mengganggu bangsa Indonesia dari perpecahan, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh memohon kepadamu Tuhan, agar Tuhan boleh melindungi, agar Tuhan boleh memberikan kekuatan lebih lagi Tuhan untuk kami boleh bangkit Tuhan. Kami mau berdoa supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau memberkati bangsa Indonesia ini dengan doa-doa yang kami percaya Tuhan akan memberikan satu persatu mujizat buat pemerintahan, buat seluruh lapisan masyarakat, buat setiap aparat keamanan dan apapun yang ada di dalam bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan akan menyatukan kami kembali dan kami bisa lebih kuat lagi Tuhan. Kami bersyukur di usia 77 tahun ini, kami percaya Tuhan sudah memulihkan dan Tuhan akan memulihkan lebih lagi. Tuhan akan membuat bangsa ini lebih besar lagi, dan satu hal Tuhan, kami percaya bahwa nama-Mu akan dimuliakan atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami buat bangsa Indonesia, diberkatilah bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Manusia di bumi
Sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, belajar dari Nehemia yang mencintai bangsanya dan mau selalu berjuang dan memiliki kepedulian bagi tanah airnya. Yang kedua, mencintai tanah air kita dapat kita tunjukkan dalam kepedulian kita untuk selalu mendoakan bangsa kita dan negara kita agar kehidupan bangsa dan negara kita dipulihkan. Yang ketiga, jadilah anak yang mau melakukan yang terbaik buat kemajuan bangsa ini dari hal-hal yang terkecil yang bisa kita lakukan. Dan yang keempat, ingatlah kita lahir di bangsa Indonesia. Pasti Tuhan memiliki rencana bahwa kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, dengarkan renungan yang setiap hari sudah dikirimkan Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Yang kedua, jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu onsite di gedung gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak. Buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday masih tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan yang terakhir, untuk papa mama jangan lupa ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di gedung gereja GPDI Elohim Batu. Dan sekarang kita akan menutup Sunday Funday kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, dan kami juga sudah belajar Tuhan dari Nehemia yang mencintai bangsanya. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hati dan cinta bagi bangsa ini. Kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon kuasa-Mu tercurah atas bangsa kami Indonesia. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga kami berdoa untuk sekolah kami juga berdoa untuk kesehatan kami. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kami, memberkati kami, dan membuat apa yang tangan kami kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri Sunday Funday pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Bersukacita